Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Iya. Pertama saya juga sampaikan selamat hari Minggu. Selamat. Iya. Dan selamat kita beribadah, menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan Ibu sekeluarga di sini. Tuhan memberkati jemaat ya, dan hamba Tuhan kita semua hadir pada malam hari ini. Di dalam firman Tuhan, saya kutip dari perjanjian kitab Kejadian, di perjanjian baru Injil Matius, dan juga sampai di kitab Wahyu. Ya, di dalam perjanjian lama yaitu cerita mengenai Nuh. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Ya, kitab Kejadian pasal yang ke-6 mulai ayat yang pertama dituliskan begini: kejahatan manusia. Ya, kejahatan manusia. Ayat pertama sampai yang ke-6 ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa pada zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Tapi kita lihat ayat yang ke-8 begini. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di dalam kitab Kejadian 6 itu ayat 1 sampai 6, pokoknya yaitu mengambil anak-anak manusia suka-sukanya, cantik-cantik, dan itu lahirlah pada waktu orang-orang yang kenamaan, gagah-gagah, mantap-mantap. Dan pada waktu itu dalam cerita ini, dalam Alkitab ya, raksasa-raksasa itu ada waktu itu ya. Dan sampai, kalau saya tidak, ya itu salah ingat, dan kalau saya tidak salah ingat ya, pasti saya tidak salah ingat, zaman pada waktu Daud masih remaja, dia berhadapan dengan itu seorang yang tinggi besar ya, dari bangsa Filistin. Disebut bahwa dia itu keturunan raksasa. Ada juga saudara-saudaranya, mereka bilang keturunan raksasa, besar tinggi ya. Namanya Goliat. Dan kembali dalam kitab Kejadian pasal 6 ini ya, karena demikian ya, kecenderungan hati manusia pada waktu itu selalu jahat ya. Dan kejahatan mereka sudah memuncak sampai kepada Tuhan. Luar biasa ya. Kadang-kadang itu kejahatan dari sana sini sampai sebelah sini ya. Udahlah, yang besar diperkecil, yang kecil dihabiskan, dihilangkan ya kan. Tapi sampai kepada Tuhan. Dan sampai Tuhan jadi menyesal. Tapi belum titik ya. Selanjutnya dalam ayat yang ke-8 ada, yaitu yang disebutkan satu orang tua, namanya Nuh. Namanya Nuh. Nuh ini mendapat perhatian, mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kalau di dalam yaitu judul dan ayat selanjutnya, karena Nuh itu pada zaman itu dia hidup benar. Ya, itu zaman purbakala ya. Sekian ribu tahun yang lalu ya. Nuh itu hidup benar, sekalipun orang itu bertambah memuncak kejahatannya ya. Nah, zaman ini kalau sekarang kalau tidak silap, sekarang zaman now. Wah, ya kan? Semuanya serba berubah zaman. Dulu zaman milenial ya kan. Nah, sekarang mencari zaman now. Atau kita tahu pada zaman apa tidak tahu ya kan. Dan kejahatan
kita melihat di kota-kota, dan kejahatan itu tidak memilih, tidak pandang bulu, ya kan? Memandang si ini, suku ini baik-baik. Nah, yang kejahatan itu begitu meluncur, mengalir begitu cepat. Ya, kejahatan. Tapi tidak semua, ya kan? Sekalipun sebagian kecil diceritakan dalam Alkitab kan Nuh pada waktu itu, cuma Nuh itu mendapat kasih karunia. Karena Nuh itu hidup benar di antara sesamanya. Dan Nuh itu mendapat satu petunjuk, ya. Dan petunjuk itu dia lakukan sesuai dengan apa yang ditujukan oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, begini buat ya, Nuh. Dia tidak menyimpang, ya. Begini, lah, oh ya, begini. Oh ya, dia lakukan. Dikatakan oleh kita, dia lakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, saya kira boleh berubah zaman, ya kan? Nah, sampai itu pada zaman sekarang saya sebut itu di zaman Nuh, ada tahun nanti berubah lagi bagaimana. Tapi jelas firman Allah ya dan amin. Firman Allah tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kata Allah kita, sakeliling-lilingnya, amin. Nah, ya, jangan bertanya-tanya lagi untuk mengatakan memang itu melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dia sudah orang tua, wah luar biasa. Saya bangga ini, saya boleh bersama-sama dengan orang tua. Saya juga sudah lewat dari setengah abad umur saya, ya. Nah, tak lagi 60, tapi mungkin lebih tua lagi gitu, ya. Saya senang sekali dengan itu. Pak Pendeta beberapa tahun ya, mungkin lebih senior, ya. Yang Inam, ya. Puji Tuhan, anak remaja yang ada, puji Tuhan. Kita boleh bersekutu pada malam hari ini. Tadi mungkin juga kita sudah ibadah, saya juga tadi itu ya melayani di gereja, ya, dan malam saya dengan senang hati, puji Tuhan. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan, ya, gitu. Daripada itu hidup di luar Tuhan. Dikatakan oleh kita, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, kejahatan ini langsung berubah lain di luar. Tapi kalau di dalam Tuhan, sangat indah sekali. Ya. Oleh karena itu, saya kutip dalam Perjanjian Baru, di dalam itu Injil Matius pasal 3. Tampillah pada waktu itu Yohanes Pembaptis. Dia berseru-seru, ya, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa dia katakan bertobat? Karena itu kejahatan yang tidak bisa berhenti, dan itu dia menyampaikan kepada orang yang bisa mendengar. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan memang diresponi, yaitu orang-orang yang ada di sekitar itu yang sungguh-sungguh mereka datang kepada Yohanes untuk yaitu dibaptiskan. Itu sebagai jalan pengampunan dosa. Baptisan itu pertobatan, tandanya pertobatan. Datang semua. Tapi ada juga yang di mana datang lain di bibir, lain di hati. Hatinya si orang Farisi, ya dia di bibir, apa namanya itu si Yohanes Pembaptis bilang, ya, apa sudah tersedia. Jadi tidak bisa itu baik itu mengelak. Tapi orang yang sungguh-sungguh, ya, datang dibaptis. Termasuk pada waktu itu Yesus datang juga pada waktu itu kan di Sungai Yordan, ya, datang juga Yesus dan Yesus dibaptis, dan dia bilang itu menuruti seluruh apa yang tertulis itu kehendak. Itu jalan pengampunan dosa. Itu disampaikan lagi di apa namanya itu di Kisah Rasul, yaitu Petrus. Dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ya orang itu bilang, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Dia bilang bertobat, berdiri mendaptis sebagai jalan pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah, ya kan, puji Tuhan, ya. Udah berapa menit, ya, yang saya sampaikan. Dan setelah itu saya lanjutkan tadi karena apa yang saya janjikan di dalam kitab Wahyu. Tadi kitab Kejadian, setelah itu dalam Injil Matius, dan setelah itu yaitu dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau ada yang boleh bantu baca, boleh itu baca. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Iya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata Injil ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Oh, haleluya. Ya, yang saya utarakan pada saat ini adalah firman Tuhan. Ya, saya sampaikan itu berdasar dari Injil, ya kan? Kebenaran firman Tuhan. Dan yang dibacakan oleh Bapak Duta Barat tadi, Duta Barat di mana ada 3 poin di sana, ya. Kalau mau masuk dalam kelompok berbahagia, ya. Tadi yaitu Nuh, ya kan? Orang itu tidak peduli, tapi Nuh itu hidup benar, ya. Dan dia membuat bahtera.
Setelah itu masuk ke, yaitu kita paling kelompok yang berbahagia, yang menuruti katanya firman Tuhan, ya, berbahagialah mereka yang membaca. Kita pada saat itu malam hari ini kita boleh yaitu mendengarkan pembacaan firman Tuhan, ya. Masuk dalam kelompok berbahagia kita yang membaca, ya. Orang yang mendengar, orang yang menuruti atau melakukan firman Tuhan atau apa yang tertulis di dalam kitab suci ini. Kalau mau berbahagia, kita turuti kebenaran firman Tuhan. Ada orang berpikir begini, kalau dia mau berbahagia, dia jadi kaya. Itu belum tentu. Kita boleh lihat, ya, sebagai bukti nyata. Belum tentu orang yang banyak uang itu kalau dia sudah bahagia. Tapi kalau dia banyak uang dan dia dalam Tuhan, menuruti firman Tuhan, wah, ini orang yang betul-betul berbahagia, ya kan? Tapi kalau tidak, sekalipun banyak uang, aduh, malah makin banyak uang, makin banyak kesusahan, ya kan? Makin banyak problem, makin banyak urusan, bahkan yaitu bisa itu selalu jantungan. Ada orang yang berpikir kalau sudah yaitu tinggi sekolahnya, ya, oh, udah berbahagia. Belum tentu. Itu saya, ya, itu selalu itu tekankan kepada itu keluarga saya, baik kepada istri saya, juga itu kepada anak-anak saya. Saya bilang, gimana ya, kalian di sudah tinggi, punya titel, ya, punya gelar, harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Selalu hidup di dalam Tuhan. Mulai dari istriku dan anak yang pertama, anak yang kedua, dan anak yang ketiga, saya bilang, harus itu di dalam Tuhan. Kita harus sadari apa yang kita itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kalau mau hidup berbahagia, itu tidak mengandalkan kepintaran. Hidup berbahagia tidak mengandalkan itu kekayaan. Hidup berbahagia tidak mengandalkan jabatan. Saya bilang sama istri saya, kepala sekolah, itu hanya kemurahan Tuhan, ya kan Pak? Ya, kami datang ke Bagan Batu, datang karena ya itu melayani Tuhan. Ingat baik-baik, saya bilang. Dari pelayanan kelihatan kecil, jangan sepelekan. Dan situ Tuhan memperhatikan. Anak saya, saya bilang sama anak saya yang pertama, baru ini dia diangkat jadi supervisor. Saya bilang, itu dari Tuhan. Semakin setialah kepada Tuhan. Mungkin dia berpikir begini kan, maaf gajiku sekian, potong pula lagi 1/10. Itu adalah yaitu anugerah Tuhan. Harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Ini ditulis yaitu berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan menuruti firman Tuhan. Itu anak yang pertama, ya. Anak yang kedua ya belum seberapa banyak memang karena dia masih apa itu di SMA. Tapi ya dia mengambil bagian dalam pelayanan. Anak yang ketiga harus sungguh-sungguh jadi Tuhan, dia bisa maulah main musik gitu, ya. Puji Tuhan, ya. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Untuk kita yang ada pada saat ini, haleluya, saya bangga boleh bersama dengan ya kenalan atau kawan anak itu Pak Pendeta Sinaris. Dulu saya kenal masih simpang wujud, ya, dan hari apa kemarin ya, hari Kamis atau hari Jumat ya, ya, setelah itu WA saya ingin tengok dulu, banyak saya kesasar nanti ya, apalagi kalau malam. Jadi saya bilang sore, pagi sudah datang. Nah, saya orangnya kebetulan saya mengantar anak saya si karena ada juga urusan. Saya singgah bentar, oh udah ada tahu maka gitu ya, puji Tuhan. Dan ya sebagai hamba Tuhan, puji Tuhan, ya karena saya sangat yakin yaitu apa yang tertulis di Alkitab. Tadi saya itu bersaksi. Saya menyampaikan satu kesaksian sekitar 45 tahun yang lalu. Dan memang bukan manusianya yang membalas, tapi Tuhan yang membalas. Kalau mungkin mau tahu, begini ceritanya. Pada waktu saya masih remaja-remaja seperti yang siapa namanya tadi? Mesak, seperti Mesak. Jadi Mesak pokoknya selalu kalau apa dibilang apa? Iya. Apa yang dibilang pemerintah? Iya. Karena segala jerih payah kita di hadapan Tuhan tidak sia-sia kata firman Tuhan. Jadi saya akhiri dengan kesaksian. Pada waktu itu, ini keluarga ini memang masihlah dekat dengan kami, masih entah cucu bersaudara atau bagaimana. Jadi ibu ini guru, ya. Dan dia sudah, saya belum mengerti namanya seperti si Mesak. Ibu ini sudah hamil berat, ya. Udah waktunya. Kalau ya sekarang udah mengerti saya berarti udah waktu-waktunya hamil. Dan bapaknya pergi kerja ke ladang, yaitu seingat saya dia menanam kacang di ladangnya. Ladangnya lebih kurang 3 kilo dari yaitu rumah dari kampung kami, lebih kurang 3 kilo. Jadi datang masih ibu ini, dia bilang sama saya, dia panggil nama saya kan Rudi. Panggil dulu si Om aku sebutlah ya, suaminya. Ada apa? Enci, karena dia guru, dia panggil Enci. Panggillah dulu.
dia dari rumah mereka kan, rumah sana berpanggung dari lantai 2. Aku pas di jalan sama dia panggil lah. Ian, enggak ada kasih apa-apa sama saya nanti kasih kau uang, enggak. Dia bilang begitu, udah berangkat saya. Dan yang saya tahu ladang dia karena dekat juga dengan ladang kami. Saya pergi jalan kaki. Sampai saya ke tempatnya, pas lagi nanam-nanam kopi, sudah sekitar jam 3 sore. Saya bilang, Om Mel, apa? Dipanggil Ciku. Nah, kenapa? Ada apa? Hanya dipanggil, aku bilang. Oh iya ya, cepat dia kemas-kemas tasnya. Pulang. Pulang, udah selesai sampai situ, tidak jam 5, udah melahirkan ibunya. Rupanya betapa pentingnya kehadiran seorang bapak bagi istrinya untuk memberikan mungkin support atau doa setiba saat-saatnya dia yaitu yang mau bertarung dengan nyawa, kan? Dan memang ya, setelah itu sekitar 45 tahun yang lalu, dan sekitar tahun 88 waktu saya dan Natuna saya pulang ke Manado, dan saya bawa waktu itu fotokopi ijazah saya yang dilegalisir. Saya pikir saya mau carikan dulu tempat untuk itu saya menjadi guru di sana. Saya jumpai dia. Udahlah, kata ibu itu, bawa aja kemari, diterima kok katanya. Mungkin dia ingat pada waktu itu saya menolong keluarga ini. Nah, ini sudah berkeluarga, saya sudah merantau, berkeluarga, sudah punya istri, istri memang juga sekolah guru, jadi dan itu diterima. Nah, dan setelah saya pulang saya kasih saya diterima kok kalau kita pulang kampung kalau jadi guru di sana. Tapi itulah, kita memang tidak bisa mengharapkan pertolongan dari manusia. Pertolongan yang dari Tuhan itu yang sempurna. Singkat cerita, di mana saat makan di bagian batu, yaitu saya, ya, orang yang sekalipun beragama lain, agama saudara kita yang membuat saya menjadi PNS tahun 98, Krismon ada waktu itu, saya tidak salah, 98. Ya. Dan ya, mana saya sangka-sangka itu di mana menjadi eksekutif di sini. Ya. Dan itulah maksudnya Tuhan yang membalas, yaitu kebaikan kita itu kepada manusia. Apatah lagi seperti kita saat ini, apatah lagi untuk kita itu besok aktivitas kita, yaitu dalam Tuhan. Kata firman Tuhan, segala jeripah yang dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Nah, segala jeripah yang dalam Tuhan tidak sia-sia. Malam hari kita duduk ya mendengarkan firman Tuhan, kita itu beribadah kepada Tuhan. Oh, Tuhan tidak lalai memperhatikan dan membalaskan. Haleluya. Puji Tuhan, pada malam saya tidak panjang lebarkan lagi firman Tuhan, jadi saya ambil yaitu cerita di dalam kitab Kejadian 6, di mana kejahatan manusia bertambah-tambah, tapi Nuh mendapat kasih karunia. Kalau kapan kan dalam itu catatan selanjutnya, karena Nuh itu hidup benar pada zamannya. Saya ambil dalam kehidupan kita, kiranya dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, ya kita boleh melihat ada mungkin kekeliruan, ada mungkin kejahatan, tapi mari kita doakan orang yang berbuat jahat supaya itu menjadi baik, ya kan, datang kepada Tuhan. Dan orang yang dimana kejahatan, mari kita yaitu berbuat baik. Ini masih suasana kemarin 17 Agustus, ya kan, memperingati ya HUT atau kemerdekaan, ya kan, bangsa negara kita. Kita isi, sekalipun sampai kita sudah tua, dari masa muda sampai tua, kita isi yaitu negara kita ini, dan kita manfaatkan kesempatan kita dengan hal-hal yang positif, yang rohani, yang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Nah, dan tadi saya ambil di dalam Injil Matius, Yohanes berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya. Maksudnya berubah, ya, meninggalkan yang lama dan berbuat pada hal-hal yang baru, ya kan, karena kerajaan Allah semakin dekat. Nah, di dalam itu apa namanya itu, Wahyu pasal 1 ayat 3, berbahagia orang yang mendengar, membaca, dan menuruti firman Tuhan, karena waktunya semakin dekat. Haleluya. Saya kira firman Tuhan saya cukupi sampai di sini, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada yang ya mau memberikan pertanyaan ataupun yaitu kira-kira saran, ya, dipersilakan dan Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan dulu. Sebelum Bapak Pendeta kita Pak Tombek, kita bisa hamba Tuhan menambah, mungkin termasuk Amang Sintu Barat, dan teman-teman kalau bisa nambah kesaksian, siapa tahu dari kesaksian Bapak Pendeta kita supaya tambah lengkap. Ini sekarang sekitar jam 8 kurang 30, masih aman. Halo Jamang Baru, halo Jamang Baru. Nah itu mantap. Belum capek. Saya bacakan dulu kisah Rasul 43 ayat 33, bersambung dari apa yang dikatakan oleh hambanya tadi tentang kasih karunia.
lalu kasih karunia itu ada alasan Tuhan rupanya. Kata semakin dekat. Saya baca Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, kasih karunia itu yang dibawa oleh Yesus itu, seperti yang disampaikan oleh hambanya tadi yang telah kita dengarkan, adalah kasih karunia di mana kita hidup seperti Nuh, dengan bagaimana susah yang dihadapi. Tentu dalam benarnya Nuh itu banyak ejekan, termasuk di sana waktu dia membangun baterainya di gunung. Tetapi itu bagian dari kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, sebenarnya mungkin ada opung kita di sini, Opung Rizal, mungkin mereka yang lebih senior daripada kita tentang pengalaman berjuang. Umur opung ini mungkin udah di atas 70 kalau opung Doli ini. Tapi kasih karunia berlimpah-limpah itu ternyata seperti dikatakan hamba Tuhan itu terletak pada hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan ada ayat dari Wahyu tadi yang mengatakan berbahagia mereka sebab waktunya semakin dekat. Rupanya semakin akhir zaman bagi orang yang semakin benar, kasih karunia itu, perhatian Tuhan itu berlimpah. Maka disebut di dalam pelajaran-pelajaran Alkitab dikatakan hujan akhir, di mana akan berlimpah kuasa yang menyertai kita dan berkat dibalik daripada penderitaan sekalipun dan perjuangan. Haleluya, itu dari saya. Nah, silakan Amang atau opung, adong sidona opung. Baik. Hari menambahi jamitani paditatai, mungkin kesaksian. Kata-kata pe di foto paditatai. Lemon udah ngadong nak pola. Nak pola? Oke. Tembak. Iya, ini. Foto. Foto. Ada pola sian, tangyang masian Amang borot Oke, main Amang. Situ. Nah, puji Tuhan. Oke, main Amang. Tidak kepatuhan kita bertanding karena saya tidak percaya, karena bukan rohlah atau bukan bagi kita hadir, bukan karena kita sendiri, jadi kita hadir karena Tuhan lah. Amin. Jadi saya sangat terharu di kejadian tadi yang asalnya Pak alam. Alam menyesal kan itu. Iya, Terima. terima. Bahwa saja melihat kejahatan kita tadi Iya. selalu bertambah-tambah. Dan saya kira bukan kejahatan yang dulu, sekarang pun lebih banyak dari yang Amin. kalau saya belum kan ini firman Tuhan ini. Itu karena mungkin dari karena tergiur, wanita cantik. Bahkan belakangan ini pun banyak tantangan, ya banyak perselingkuhan akibat wanita ataupun hal-hal yang lain. Namun di Matius tadi kita di apa kan supaya bertobat. Namun saya kira pertobatan seseorang kalau hanya dirinya aja saya kira tidak benar. Harus berkaitan juga saya kira ke hamba-hamba Tuhan memang. Berbicara tentang kapal itu tadi, sudah saya katakan bahwa itu gambaran rumah tangga, gambaran daripada hidup kita. Jadi kita harus tinggal di dalam Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus, jangan pernah tanggalkan kebenaran dari dalam hidup kita, supaya kita tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, jangan di dalam kejahatan. Seperti yang Om bilang tadi, Nuh selamat oleh karena ketaatan, oleh karena dia selalu takut akan Tuhan, artinya menjaga diri, tidak selalu menggabungkan diri dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Nuh itu selalu peka dengan suara Tuhan. Jadi saudaraku, supaya kita jauh dari kejahatan, kita harus peka dengan suara Tuhan. Jangan peka dengan suara filosofi-filosofi yang dibuat oleh manusia sekarang. Mari kita jauhkan kita dari situ. Apalagi cerita-cerita dari nenek moyang. Maaf. Kalau kita selalu bergantung kepada filosofi dan cerita nenek moyang, jahat kita di hadapan Tuhan. Jadi supaya kita jangan kena hukum. Pada saat itu memang oleh karena kejahatan manusia sampai Allah menyesal melihat ciptaannya, lalu dihanguskan dengan air bah. Jadi air bah tidak ada lagi. Apa yang ada?
hatinya rapah tetap. Jadi kita jangan sampai ke sana. Marilah kita tergantung kepada Tuhan seperti perkataan Paulus tadi. Hintalah kita di dalam kapal, ya, supaya kita selamat. Artinya di dalam Yesus Kristus. Karena itulah pembawa keselamatan dalam hidup kita. Demikian dulu pendapat saya. Haleluya. Kalau tidak ada lagi, kita serahkan kepada Bapak Pendeta, Bapak Tombek, untuk mengambil keputusan secara keseluruhan, lalu menutup khusus pelayanan firman ini. Silakan, Pak. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, saya boleh katakan juga ibadah, ya, ibadah kita pada malam ini, di mana juga ibadah sharingnya, ya. Dan inti dari yaitu apa yang kita bicarakan, dan juga yang saya buka pertama sampai yang kita bicarakan pada malam hari ini, ya kan, dari yaitu riwayat Nuh, ya, waktu zamannya itu manusia, ya, bertambah dan kejahatan mereka bertambah. Saya ulangi lagi. Dan pada waktu itu di mana orang-orang raksasa juga ada hidup waktu itu, ya kan? Dan saya ceritakan kan tidak langsung diangkat. Ya kalau sekarang ya apa mungkin masih mengalir darah keturunan raksasa, ya. Tapi sampai kepada waktu zaman Daud, pada waktu remaja dia sempat berhadapan dengan itu Goliat dari keturunan juga raksasa. Nah, setelah itu manusia melihat, ya, kejahatan manusia bertambah-tambah, dan apa yang mereka bahkan pikirkan pun selalu jahat semata. Ayat 5, Tuhan sampai menyesal. Ayat 8, ya, ada satu orang yang diperhatikan oleh Tuhan, mendapat kasih karunia, kata firman Tuhan, ya kan, tadi ayat 8, namanya. Kiranya ini memotivasi kita pada kehidupan zaman ini, ya, berkaitan juga yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, yaitu waktu itu zaman Rasul Paulus waktu terombang-ambing, tapi Paulus bilang supaya mereka jangan keluar dari kapal. Malaikat yang kusembah tadi malam datang kepada dia, katakan jangan ada satupun, tidak terjadi apa-apa, katanya. Jadi maksudnya supaya kita tetap di dalam Tuhan. Saya tambahkan dalam ayat yang ke-9 juga demikian. Satu, Nuh itu pada zamannya dia hidup benar. Nah, kiranya juga kita hidup benar, ya kan? Dan motivasi kita supaya kita selalu dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, ada nyanyian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, ya, aku tetap maksudnya dia di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah di dalam Tuhan. Kalau orang lalu bilang, kalau abu, yang penting aku tetap di dalam Tuhan. Haleluya. Kita juga demikian, haleluya. Itu kan bukan cuma satu suku, ya. Kita semua yang dalam Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 tadi, Kejadian 6 ayat 9, Nuh itu pada zamannya dia hidup benar. Dan dia bukan hanya hidup benar, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Ayat 9. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Kiranya kita seperti saat ini kan kita hidup bergaul dalam Tuhan. Apa yang kita perbincangkan, yang keluar kan ayat-ayat firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini salah satu itu kita bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu, biar peliharalah baik-baik hidup bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Saya selalu itu bilangkan kepada keluarga saya. Hiduplah kita bergaul dengan Tuhan. Apalagi istri saya, anak-anak saya kan kalau itu keluar tentu mereka hidup bergaul dengan sekalipun yaitu berlain keyakinan, ya. Tapi karena dia hidup bergaul dengan Tuhan, saya bukan pamer. Ya kami malam-malam mau tidur, kami hidup berdoa, hidup bergaul dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun, ya,
dia bergaul dengan maunya duduk di kaki Tuhan. Kadang-kadang dalam hatiku, aduh Mak, seorang kepala sekolah udah mau terlambat pula lagi. Tapi dia hajar terus berdoa seperti Tuhan. Itu namanya hidup bergaul dengan Tuhan. Itu yang utama. Ya, buat kita yang ada pada siapa yang menjadi kekuatan kita selain Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang pernah bilang sama ibu, siapa Dekingmu? Kok kagak Dekingmu? Dia bilang, Dekingku hanya Tuhan. Haleluya. Saudara Tuhan, aku pun demikian. Saya kira kita semua juga demikian. Bapak Pendeta juga dekingnya Tuhan. Haleluya. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Didik kita, pembela kita, pemelihara kita, penjaga kita, kota benteng kita, Tuhan. Jadi kesimpulannya, Tuhan itu. Mari kita hidup bergaul dengan Tuhan. Dikatakan yaitu dalam Injil Matius 3, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya Pak ya. Dan kalau mau hidup bahagia, dalam itu Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, berbahagia orang yang membaca firman Tuhan. Jadi ya selalu baca firman Tuhan. Setelah itu menurut ya memelihara firman Tuhan, dan yaitu menuruti firman Tuhan. Jadi mendengar, membaca, mendengar dan menuruti firman Tuhan. Haleluya. Ya, kiranya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Biarpun Kristen sejak kecil, ya, kita mungkin dari yaitu dulu Kristen sejak kecil, kan kita sudah Kristen. Aku pun itu lahir sudah Kristen, ya. Nah, lahir aku, orang tua aku juga sudah Kristen, oma opaku sudah Kristen. Tapi kalau tidak menurut firman, masih bisa dikatakan masih belum itu ya. Tapi kalau sudah sekalipun Kristen sejak kecil atau Kristen yang baru sekarang, tapi kalau kita menurut firman Tuhan, itu yang ini. Bahkan saya tambah lagi, ini ya kan. Kalau orang apa namanya itu, orang Jepang bilang jotonayo. Oh, ya. Iya kan? Kalau apa namanya, baru mungkin kenal ya, udah 70 tahun lebih kan. Lihat itu cerita yang Jepang. Wah, kalau ya itu dia lihat kapal Amerika, Shikoki, Amerika, Jotonayo, wah, maksudnya mantap itu, ya. Nah, ya, kalau kita menurut kebenaran firman Tuhan, nah, mantap itu, haleluya. Juga kepada anak-anak kita sampai cucu kita, hiduplah bergaul dengan Tuhan. Tadi, tinggallah di dalam kapal sampai sudah terombang-ambing, ya. Kisah Rasul pasal 27. Jangan tinggalkan kapal. Dan ya mereka menuruti, dan akhirnya selamat. Kita yang ada, hiduplah di dalam bergaul dengan Tuhan, supaya kiranya kita ya sampai masa tua, sampai kita boleh mendapatkan lagi kehidupan yang kekal. Peganglah kebenaran firman Tuhan, Injil kebenaran, kata itu Pak Pendeta, ya kan? Haleluya. Itu menjadi modal dan pegangan kita. Haleluya. Harta yang sungguh tidak terkira nilainya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sudah bisa ditutup Pak? Iya. Kita tunduk kepala atau kita nyanyi dulu. Ada satu nyanyian, saya kira sudah bisa sebenarnya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Pada saat malam hari ini kami berada di rumah ini Tuhan, memuji Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaiblah Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami pada malam hari ini. Diberkatilah rumah ini Tuhan, diberkatilah Bapak Pendeta di sini, diberkatilah Ibu di sini, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah yaitu kami hamba-hamba-Mu yang datang.
orang tua, bapak-bapak, dan juga ibu yang datang. Diberkatilah kehadiran kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, kesehatan yang ekstra kepada kami Tuhan. Kami bangga kami boleh melewati yaitu masa-masa sukar lebih kurang 2 tahun, masa corona. Tapi Tuhan boleh yaitu Tuhan beri kemenangan kepada kami. Ini adalah kesempatan yang baik kami supaya itu berbuat baik, haleluya, di dalam Tuhan. Terima kasih dan berpujilah Tuhan. Diberkatilah kami Tuhan. Orang tua yang datang saat ini, berikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus, tolong. Berkati Engkau jama dengan ulang tangan yang ajaib. Tangan Tuhan yang berkuasa paku dalam kami berdoa. Berikan kesehatan yang sempurna, tubuh, jiwa, dan roh. Dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Kami ada kekuatan baru pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih. Ada suasana Tuhan ada bersama kami nikmati pada malam ini. Kami pulang dengan semangat, kami pulang dengan sukacita, kebajikan, kemurahan mengikuti kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Malam kami istirahat, kami boleh istirahat dengan baik Tuhan, dengan nyenyak, bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami hidup benar, hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh yang dimana pada zamannya dia hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah tetangga-tetangga di sini Tuhan. Berkati sekitar sini. Teman-teman hamba-Mu Tuhan yang biasa sering datang. Saat ini mungkin ada berhalangan, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra yang tunggal, serta persekutuan dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi berkat bagi kita semua malam ini, besok, bahkan sampai Tuhan datang menjemput orang-orang percaya itu Maranatha. Haleluya. Kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, sudah selesai ibadah kita. Hari ini tadinya saya janji sebenarnya ada kesaksian dari UK, United Kingdom, Ibu Tatiana Dantas, tapi karena berbenturan dengan jam ibadah mereka ke di sana sekarang jam 10 pagi. Jadi nanti suatu saat diatur, mungkin minggu depan. Itulah kita berdoa untuk semuanya itu. Untuk minggu depan ada 2 syafaat, dan sebelum hari Minggu kita berdoa ada Bapak Sudirman Simamora. Itu yang tadi ya Mang. Dan tolong. Mungkin beliau akan rajin bersama dengan kita untuk bersekutu dengan kita di tempat ini, supaya Tuhan tolong. Nah, itu pengumumannya. Lalu seperti kebiasaan kita di sini tetap setiap jam 7 malam hari Minggu. Nah, di sini karena kita bersifat persekutuan, bukan program gereja, kita boleh memberikan persembahan kalau ada, tetapi itu semua hanya dengan sukacita dan lahir dari kerinduan sendiri. Tidak ada cara khusus untuk dipungut persembahan, tapi tetap diberikan kesempatan bagi yang bisa memberikan dengan sukacita. Demikian. Haleluya, Tuhan memberkati. Sekarang bisa berbicara bebas, tetapi sekalipun tetap dalam perkara-perkara yang indah dalam Tuhan. Ngaboy, buanga sona kuat itu lah oh, namun kurang. Jangan follow dari mana gelisah. Ate, jangan follow gelisah. Padahal lu udah sempat agak serius. Iya. Jadi didoakanlah. Sama-sama lontung. Sama-sama lontung ini. Lontung. Kenapa apa?
Kalau beliau itu nggak lutung lagi. Udah pernah Ini beliau. guru apa ini? Guru Sibarani. Oh, Bos Mas Bara. Barani. Suaminya Siregar. Jadi beliau ini nantulang saya. Oh, iya. Harus berani. Kalau Huta Barat berarti masih keluarganya Victor Huta Barat kan terkenal sih. Tapi yang paling terkenal terakhir ini tadi ada saya baca berita Hmm. namanya Marissa Huta Barat, salah satu hakim di Amerika Serikat menang. Dan itu yang milih masyarakat, bukan ditentukan oleh pejabat. Itu luar biasa. Jadi di kampanye di pinggir jalan itu. Vote sekarang. Si Joshua itu kenal. Hah? Joshua Apa? kenal. Oh, yang viral terkenal. gitu. Tapi kalau secara dunia kan masih siapa lah si Marissa Huta Barat dan membawa nama orang Indonesia.